warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga lebih baik dan lebih bersemangat dari hari sebelumnya, gitu ya. Baik, kembali lagi bersama Bu Afif dalam pembelajaran Kemuhammadiyahan kelas 7 SMP Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus. Di sini kita akan mengulas kembali pembelajaran kita terkait sejarah hidup tokoh pendiri Muhammadiyah, yakni tidak lain dan tidak bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Next ke sejarah beliau. Nah, beliau ini lahir dari seorang ayah yang bernama Kiai Haji Abu Bakar. Nah, Kiai Haji Abu Bakar ini merupakan seorang khatib terkemuka yang ada di Masjid Agung Kauman Yogyakarta. Nah, ibunya bernama Siti Aminah. Beliau ini merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan kecuali beliau dan juga anak terakhirnya. Begitu. Nah, sedari kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sudah terkenal dengan kecerdasannya dan juga memiliki kepribadian yang bagus, memiliki adab dan sopan santun yang bagus. Nah, bahkan sampai masyarakat sekitar menginginkan anak-anaknya juga tumbuh layaknya kecerdasan dan juga kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, layaknya anak Kiai Ahmad Dahlan ini sedari kecil sudah mendapatkan perlakuan positif dari masyarakat sekitarnya. Kemudian bisa dilihat di situ gambar Masjid Agung Kauman Yogyakarta. Yang di atas merupakan gambar tempo dulu, kemudian yang di bawah adalah gambar tempo sekarang yang sudah mengalami berbagai renovasi. Bisa dilihat perbedaannya di situ ya. Nah, kemudian menginjak dewasa, Ahmad Dahlan belajar berbagai ajaran Islam dari tokoh-tokoh terkemuka Islam. Ya, contohnya ada Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, gitu ya, Muhammad Abduh, Rashid Ridho dan lain sebagainya. Nah, berbagai pemikiran dari tokoh-tokoh Islam ini sangat berpengaruh besar terhadap corak pemikiran daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan tersendiri, yang nantinya memiliki pengaruh besar yang identik dengan Muhammadiyah yang akan didirikannya. Jadi tujuan pemikirannya adalah untuk memperbarui pemahaman keagamaan yang waktu itu masih kolot gitu ya, masih kaku. Nah, untuk itu Ahmad Dahlan ingin sekali melakukan perbaruan Islam, karena ketika ajaran Islam yang dipandang kolot ini nanti dapat menimbulkan kebekuan ajaran Islam. Nah, kalau beku tentunya tidak bisa berkembang gitu ya, dan juga mengakibatkan keterbelakangan umat Islam tersendiri. Nah, maka dari itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ingin melakukan gerakan perbaruan dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara purifikasi atau pemurnian ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tentunya, atau hadis. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah beliau beranjak dewasa, beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Walidah, ya. Yang kemudian Siti Walidah ini nantinya akan berganti sebutan menjadi Nyai Ahmad Dahlan. Nah, Siti Walidah tersendiri ini merupakan putri daripada Kiai Haji Muhammad Fadil bin Haji Ibrahim, gitu ya. Yang mana Siti Walidah ini merupakan masih keponakan daripada ibu Kiai Haji Ahmad Dahlan tersendiri, sehingga keduanya masih tergolong saudara sepupu. Nah, dari silsilah inilah tampak sekali bahwa antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan itu merupakan keluarga dari golongan yang terpandang, sama-sama anak kiai gitu, dan jadi sangat cocok sekali. Nah, kemudian dari pernikahannya ini dikaruniai 6 anak yang bernama Dujana, Siraj, Siti Bushra, Siti Aisyah, Irfan, dan Siti Zuhrah begitu. Kemudian Nyai Ahmad Dahlan ini tersendiri juga merupakan seorang pelopor. Nah, seperti suaminya ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau juga seorang pelopor
pelopor. Pelopor apa? Dia adalah pelopor gerakan perempuan yang waktu itu bernama Gerakan Aisyah. Nah, meskipun Gerakan Aisyah ini masih satu golongan, masih satu rumpun dengan Muhammadiyah, masih satu atap dengan organisasi Muhammadiyah, namun bedanya Gerakan Aisyah ini dia bergerak untuk bidang keperempuanan, ya, jadi khusus untuk gerakan perempuan. Nah, ini gerakan ini didirikan pada tahun 1917 di Yogyakarta. Nah, ini ada sebuah gambar yang membuktikan bahwa ada gerakan Aisyah, gerakan perempuan di masa dulu. Ini munculnya komite-komite kongres perempuan, dan juga di sebelahnya itu ada sekolah, ya, sekolah yang didirikan, yakni TK Aisyah Bustanul Atfal, ya, untuk taman kanak-kanak. Nah, jadi ini bukti nyata bahwa sejak tempo dulu ada gerakan perempuan. Nah, kemudian untuk melaksanakan cita-citanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan berbagai strategi, diantaranya yakni mendidik para calon pamokraja atau calon pejabat yang waktu itu belajar di Osvia Magelang, dan juga mendidik para calon guru yang belajar di Quick School Jetis Yogyakarta. Nah, bisa dilihat di situ, itu adalah sekolah Osvia Magelang dan juga Quick School. Nah, kemudian organisasi Muhammadiyah tersendiri itu berdiri tepatnya pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Nah, sejak didirikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, namun bersifat sosial keagamaan. Nah, untuk itu beliau mendirikan sebuah sekolah gitu yang dikenal dengan Madrasah Mu'alimin atau Schoolnya Muhammadiyah, dan juga Madrasah Mu'alimat, yakni School Muhammadiyah yang khusus putri. Ya, jadi putra dan putri. Nah, bisa dilihat di situ sekolahnya School Muhammadiyah tempo dulu. Nah, kemudian ini ada Madrasah Mu'alimatnya Muhammadiyah. Jadi bisa dilihat perkembangannya sangat berbeda sekali, semakin maju dan semakin berkembang. Nah, kemudian beliau juga mempunyai gagasan untuk memperluas cita-cita beliau, untuk memperluas dakwah beliau. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan tabligh ke berbagai kota. Nah, tabligh itu apa? Tabligh itu menyampaikan. Beliau mengadakan kajian-kajian di berbagai kota, dari satu kota ke kota yang lain, dari daerah satu ke daerah yang lain, begitu seterusnya. Nah, ini salah satu strategi beliau. Dan juga beliau mengadakan hubungan perdagangan, nah, supaya dari jalur perdagangan dakwah beliau juga bisa masuk, bisa mempengaruhi orang-orang yang berdagang. Nah, jadi dari dua gagasan pembaruan ini ternyata memiliki dampak yang positif. Banyak sekali ulama-ulama yang ada di berbagai kota yang di luar Yogyakarta begitu ya, datang menemui Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menyatakan dukungannya bahwa persyarikatan Muhammadiyah ini harus maju dan berkembang. Nah, mulai dari itu persyarikatan Muhammadiyah semakin lama semakin berkembang dan semakin maju seperti sekarang ini yang bisa kita rasakan. Nah, karena sebuah perjuangan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan sebuah gelar kehormatan. Beliau digelari sebagai pahlawan nasional. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Mbak Afif, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.